Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini kita masuk sesi yang kedua, yaitu merawat kasih. Saya berikan tema, subtema hati. Saya ambil dari Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Saya akan membaca untuk kita semua. Maka datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Amin." Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita membangun kasih. Dan salah satu bagian yang penting mendasari kita membangun kasih adalah mengampuni. Dan hari ini kita masuk kepada tema yang kedua, dengan sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kalikah?" Tuhan Yesus berkata, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Dengan lain kata, mengampuni bukan 7 kali, tapi 490 kali. Wow, ya saudara, disakiti sekali aja udah berat. Kemudian sampai 7 kali, Tuhan Yesus berkata, enggak, bukan 7 kali. 490 kali. 70 kali 7 kali. Kira-kira kayak gimana ya Bapak Ibu Saudara? Sudah dilukai sampai 490 kali. Kalau saudara kita ditusuk saudara, mungkin ya, saya katakan ditusuk, dilukai sampai 7 kali kita mungkin masih hidup. Tapi kalau ditusuk saudara, sampai 10 kali, 20 kali, 20 ke atasnya itu, kita pasti sudah tidak merasakan lagi. Karena kita sudah mati. Ya. Ini Tuhan Yesus berkata 70 kali 7 kali. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih sebetulnya maksud perkataan Tuhan Yesus ini? Kita sebetulnya nanti akan temukan jawabannya pada perumpamaan itu sendiri, saudara. Ya, pada perumpamaan itu sendiri. Untuk kita bisa memahami bagian ini, kita perlu lihat perkataan Tuhan Yesus pada bagian yang lain. Coba kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22. "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum." 22. "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum." Jadi Tuhan Yesus itu bukan berbicara lagi membunuh baru dihukum. Tapi kamu marah di dalam hatimu saja, Tuhan Yesus katakan kamu harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, kamu hanya berkata kepada saudaramu kafir, kamu harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, kamu harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala.
Walaupun orang ini tidak membunuh saudara. Jadi kita perhatikan dari nas ini, Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa perintah Tuhan Yesus itu selangkah lebih maju lagi, lebih dalam lagi. Bukan hanya membunuh, kamu tidak membunuh, kamu hanya berkata jahil saja kepada saudaramu. Kamu marah kepada saudaramu di dalam hatimu, kamu diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kita lihat lagi ayat 27-28. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Ya. Tapi Tuhan Yesus berkata lebih jauh lagi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Wow, Saudara. Jadi Saudara, perzinahan itu bukan hanya ketika seorang pria dan wanita kontak secara fisik. Tuhan Yesus bicara lebih jauh lagi. Tidak usah kontak fisik. Itu ada di dalam pikiranmu, di dalam hatimu. Kamu itu berzina. Kamu itu berdosa di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus bicara lebih jauh lagi. Kita perhatikan kembali ayat 43 dan 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh. Tetapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus bicara lebih jauh lagi. Kasih bukan hanya orang yang ramah kepadamu, tetapi orang yang tidak ramah kepadamu, kamu pun harus berdoa dan mengasihi mereka. Kita perhatikan saudara, setiap apa yang sudah dipahami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, Yesus bicara lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Dan pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan bagian ini, Tuhan Yesus sebetulnya sudah menyimpulkan. Kesimpulannya kita lihat pada ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ahli-ahli Farisi tidak berzina, saudara, tapi pikiran dan hatinya berzina. Ahli Farisi dan ahli Taurat tidak membunuh, saudara. Tapi perkataannya kafir, jahil, marah kepada sesamanya. Dan Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, jika engkau tidak melangkah lebih jauh lagi, dan itu berbicara tentang kualitas di dalam hati, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kita sudah sering belajar, Bapak Ibu Saudara, kualitas ibadah orang Farisi dan ahli Taurat itu hanya sebatas penampakan luar. Jadi, kelihatan luar tidak membunuh, tidak berzina, ya, kelihatan luar mengasihi sesama, tapi di dalam hati, saudara, itu Tuhan Yesus katakan kamu itu seperti kuburan. Yang nampaknya luarnya bersih, tapi di dalamnya itu penuh dengan tulang belulang. Hatimu itu tidak beres. Hatimu itu tidak betul. Nah, konsep yang sama itu Bapak Ibu Saudara, sedang Tuhan Yesus tekankan kepada Petrus ketika Petrus bicara tentang pengampunan. Perhatikan. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Karena konsep orang-orang Yahudi pada waktu itu, saudara,
pengampunan itu dihitung sampai 7 kali. Kalau sudah sampai 7 kali selesai, karena angka 7 itu adalah angka yang sakral bagi orang-orang Yahudi, saudara. Namun Tuhan Yesus berbicara lebih jauh lagi. Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, kamu harus lebih jauh lagi. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yaitu 490 kali. Wow, saudara. Kemudian Tuhan Yesus masuk ke dalam perumpamaan ini. Ya, ada seorang hamba, dia punya utang 10.000 talenta. Yang kalau dalam upah 1 hari 100.000, maka uangnya adalah 6 triliun utangnya. Hamba ini dihapuskan utangnya, dan kemudian dia senang. Dia ketemu dengan temannya yang utangnya cuma 100 dinar. Yang kalau upah 1 hari 100.000, maka uangnya hanya 10 juta saja. 6 triliun dibanding 10 juta ini tidak sebanding. Ya, saudara. Tapi hamba ini yang utangnya 6 triliun ini tetap memaksa temannya untuk membayar utangnya yang 10 juta saja. Raja mendengar, kemudian raja menjadi marah, dan kemudian memasukkan hamba ini ke dalam, menyerahkannya kepada agojo-agojo, dan berkata, kamu tidak tahu berterima kasih. Kamu harus bayar utangmu. 6 triliun itu. Wah. Dan kemudian Tuhan Yesus simpulkan dari perumpamaan. Jawabannya ada di sini, saudara. Ada di ayat 35. Nah, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Nah, jadi saudara, sebetulnya angka 490 kali itu bukan berbicara tentang jumlah. Angka 490 kali itu bicara tentang engkau mengampuni dengan hati kamu. Dan perumpamaan ini, Bapak Ibu Saudara, hendak Tuhan Yesus katakan, kamu tidak punya alasan untuk tidak mengampuni saudaramu dengan hatimu. Kamu tidak punya alasan. Karena utangmu itu 6 triliun dibebaskan, sementara utang saudaramu itu hanya 10 juta. Kamu tidak punya alasan untuk tidak mengampuni saudaramu dengan hatimu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada kita. Mengampuni bukan hanya sebatas penampakan luar, tapi harus berbicara dari hati. Amsal 62 ayat yang kelima. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulut mereka memberkati, dengan mulut mereka mengampuni, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Saudara, ini kualitas ibadah ahli Farisi dan ahli Taurat. Nampaknya mengampuni, saudara. Nampaknya murah hati, saudara. Tapi di dalam hati merancangkan sebuah rencana yang jahat. Saudara, bagaimana kita merawat kasih kita? Kita merawat kasih kita yaitu mengampuni dengan hati. Ini penting. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hatimu itu yang harus dijaga. Jangan sampai di mulut kamu memberkati, tapi hatimu itu tidak memberkati. Hatimu itu yang harus dijaga, saudara. Bukan penampilan luarnya yang harus dijaga. Ya, kalau sampai itu terjadi,
maka kualitas ibadahmu itu hanya sebatas kualitas ahli Farisi dan ahli Taurat. Tuhan Yesus berkata satu hari kepada Petrus sebanyak 3 kali, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Tuhan Yesus bertanya lagi, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Sampai yang ketiga, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Menarik saudara, pada yang ketiga di situ dikatakan, maka sedihlah hati Petrus, menyentuh hati. Tuhan Yesus itu ingin ketika kita mengasihi Dia bukan penampakan luar. Tuhan Yesus ingin kita mengasihi Dia itu dari dalam hati kita. Maka sedihlah hati Petrus. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Apakah hatiku itu mengutuki Engkau? Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-domba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin kita itu mengampuni dengan hati. Itu maksudnya. Ya. Dan kalau kita baca di dalam Amsal 15, Saudara, ayat 13, hati yang gembira itu membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang terjaga itu membuat kita semangat. Amsal 17 ayat 22. Amsal 15 ayat 13 ya. Yang tadi ya Saudara, ini yang dua-dua, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi hati terjaga itu membuat kita semangat, Saudara. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah. Perhatikan Saudara, kalau kita combine nats-nats ini, kita melihat hati yang terjaga itu Saudara, itu akan menghasilkan semangat. Dan orang yang semangat itu akan mampu menanggung penderitaannya. Dan itu dimulai dari mana? Dari hati. Hati kamu yang terjaga tadi. Hati kamu kalau mulutmu memberkati, hatimu juga memberkati. Ya, kalau luar kamu mengampuni, hati kamu itu juga mengampuni. Itu, Saudara, akan membuat kamu semangat, dan semangatmu itu kemudian akan membuat kamu mampu menanggung penderitaan. Jadi kita bisa melihat hati yang terjaga itu identik dengan obat manjur dan semangat, Saudara. Mengampuni dengan hati, saya katakan, itu menghasilkan obat manjur dan semangat. Mengampuni dengan hati menghasilkan 7 kali itu bukan menjadi beban. Sebaliknya kapasitasnya itu mencapai 490 kali. Dengan lain kata, Saudara, kalau kamu mengampuni tanpa hati, kapasitas kamu itu cuma 7 kali. Ya. Tapi kalau kamu mengampuni dengan hati, kapasitas yang kamu miliki, karena kamu itu kan semangat, kamu mampu menanggung penderitaan, kapasitasmu itu jadi 490 kali. Jadi kamu itu super power, Saudara. Ketika kamu mengampuni dengan hati, kamu itu menjadi manusia super. Kamu itu energimu itu sangat luar biasa sekali. Tanpa hati, itu cuma 7 kali. Kamu mengampuni dengan hati, Saudara, kamu memang menanggung itu penderitaan. Memang sakit, Saudara, disayat itu enggak gampang, ya kan? 2 kali, 3 kali, sampai kamu mungkin berkata, kalau sekali lagi, itu
itu penderitaan, saudara. Tapi karena hatimu itu terjaga, itu menghasilkan semangat. Karena kamu bersemangat, kamu itu mampu menanggung penderitaan. Kapasitasmu itu jadi gede, jadi 490 kali. Coba saudara, rumah kamu kapasitasnya 900 watt. Kamu kasih AC, kasih freezer, kasih apa yang banyak di rumahmu. Kalau 900 watt saudara, tidak akan mampu. Bisanya cuma berapa freezer, 3 freezer saja. Tapi coba kamu pasang rumah kamu itu 10.000 watt. Freezer yang di rumah kamu itu bisa 10, bisa 20 freezer ada di rumahmu. Mampu untuk menanggung. Ini yang dimaksud Tuhan Yesus, saudara. Kalau kamu mengampuni dengan hati, kapasitasmu itu jadi gede, 490 kali. Freezer yang ditanggung beban di rumah kamu itu bisa sampai puluhan. Itu yang dimaksud Tuhan. Jadi nats ini bukan berbicara tentang jumlah, saudara. Ini berbicara tentang hati kamu itu. Kapasitas kamu itu loh. Ketika kamu mengampuni dengan hati, kapasitasmu itu jadi gede banget, saudara. Ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada artikel mengatakan seperti ini, kerjakan apapun dengan hati, maka hasilnya akan luar biasa. Kalau saya perhatikan saudara ya, tukang-tukang bangunan, itu kalau kita lihat ya saudara, mereka itu kan kerja hujan-hujan begitu ya. Saya perhatikan mereka itu kok bisa ya kerja kayak begitu. Ketika saya ngobrol sama mereka, Pak, kadang Bapak itu kok bisa ya kerja sampai lembur, sampai malam, walaupun hujan-hujan. Jawabannya itu simpel, saudara. Wong saya ini senang kok Pak kerja begini. Perhatikan, saudara. Coba, kalau hati kita tidak ada di situ, kerja 30 menit itu, waduh, beratnya tidak ketulungan, saudara. Betul tidak? Tapi kalau hati kita itu ada di situ, saudara, hati kita ada di pengampunan tadi. Yang tadinya cuma 7 kali, itu menjadi 490 kali, saudara. Kapasitasmu itu jadi besar sekali. Bahkan kamu sampai lembur-lembur, kamu tidak merasa susah. Kamu sampai jauh malam, kamu tidak merasa susah. Saya salah satu hobi saya itu, saudara, belajar. Itu hobi saya memang. Ketika saya kerja tugas akhir baik S1, S2 maupun S3, saya itu bisa tidur jam 4 pagi, saudara. Sampai istri saya udah tidur aja, saya berkata, oh, saya suka. Saya kalau sudah di meja belajar saya, saudara, buku itu bisa berantakan semua. Saya suka, saudara. Saya suka. Itu bisa sampai jam 4 pagi saya kerjain. Coba kalau tukang bangunan yang jadi saya. Ya saudara. 1 jam aja buka buku, aduh, pusing saya Pak, pusing. Karena apa? Memang hatinya tidak ada di situ, saudara. Sebaliknya karena hati saya itu ada di situ, jam berapapun saudara saya kerjain. Pagi-pagi saudara saya harus bangun, antar Michelle ke sekolah. Ya kan? Saya kerjain semuanya. Saudara. Padahal tidur baru cuma 2 jam. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Hatinya itu ada di situ. Kapasitasnya jadi gede. Saudara, sama dengan mengampuni. Tuhan ingin kita mengampuni dengan hati. Kapasitas kita itu jadi gede. Gimana caranya Pak Robi? Saya ini sudah
berusaha mengampuni tapi sulit. Roh Kudus yang akan menolong kita. Amin. Kita dekatkan diri kepada Dia, Dia akan memberikan kekuatan supranatural kepada kita untuk kita mampu mengampuni dengan hati. Roh Kudus yang akan menolong kita. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Dengan kekuatan kita tidak mungkin. Ya, hanya dengan kekuatan Roh Kudus. Nah, sekarang kita balik ya. Mengampuni bukan 7 kali tapi 490 kali, bukan bicara tentang jumlah, tapi mengampuni dengan hati. Nah, kemudian mungkin kita bertanya, Pak Robi, kalau begitu apakah kasih itu, mengampuni itu tanpa batas? Nah, nanti Bapak Ibu Saudara, saya akan lanjut dari dalam sesi yang ketiga. Saya akan bahas tentang kasih tanpa batas. Yang dimaksud kasih tanpa batas itu seperti apa sih yang ada di dalam Alkitab itu? Nah, kadangkali kita ini salah paham, saudara, tentang kasih tanpa batas. Nanti kita akan belajar berikutnya tentang kasih tanpa batas menurut Alkitab itu bagaimana. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk kami bisa mengampuni. Mengampuni sesama kami dengan hati kami. Sehingga kapasitas kami itu bisa menjadi besar ya Tuhan. Tolonglah jemaat-Mu di tempat ini untuk mereka bisa hidup sesuai dengan kasih yang telah Engkau teladankan kepada kami. Berkatilah jemaat-Mu ini, supaya iman mereka bertumbuh di hadapan-Mu. Tuhan, jika selama ini kami sulit untuk bisa mengampuni, tolonglah kami, untuk kami mampu mengampuni. Karena kami tahu kami tidak sendirian. Ada kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami. Tuhan berkati jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu saya kembalikan.